Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Setengah pagi. Ya, setengah pagi. Oke, Pak, ini biar lebih akrab, saya panggilnya Pak Budi apa Pak Tosi nih Pak? Saya ini nama aslinya Budi Santoso, tapi dari kecil dipanggil Tosi. Jadi mungkin pertemanan itu biasanya sahabat-sahabat manggilnya Tosi. Oke, berarti biar kita lebih akrab nih Pak, kita ngobrolnya enak. Saya panggilnya Pak Tosi aja ya Pak ya? Monggo, monggo. Oke, Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol di cangkruan ini Pak, ini Pak Tosi dari mana ini Pak? Baru nyampe dari Kediri nih. Ini bawa tahu Kediri. Pak, kenapa kok ke Kediri Pak? Ada apa Pak dengan Kediri nih Pak? Jalan-jalan kah atau gimana nih Pak? Ya, kangen lah dengan Kediri. Saya dulu hampir 13 tahun di sana. Wah, lama banget ya Pak ya? Ya, cukup lama mengawali kerja di sana. Berarti ini pasti ada sesuatu hal yang tak terlupakan dari Kediri ya Pak ya? Wah, sangat-sangat kenangan yang sangat luar biasa ya. Karena awal saya bekerja kebetulan ketemu dengan seorang bupati yang luar biasa yang namanya Pak Usri Sastadireja. Makanya mungkin pagi ini enaknya kita mengenang beliau ya. Jadi mengenang Bapak Usri Sastadireja yang buat saya jasanya luar biasa. Dan kepada putra-putra putrinya, mohon maaf, saya pagi ini cangkruan mengangkat beliau. Saya belum izin panjenengan semua karena beliau ini panutan saya yang menjadi panutan saya dalam hidup saya maupun kerja saya. Oke Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak hal yang tak terlupakan apa yang saat ini juga menjadi filosofi hidup Pak Tosi yang telah diberikan oleh Bapak Usri Sastadireja kepada Pak Tosi? Ya, banyak sekali kenangan-kenangan yang manis ya. Jadi mungkin saya cerita cukup panjang sedikit ya. Nanti dipenggal tidak apa-apa. Boleh Pak. Yang pertama, masyarakat Kediri ini bisa tahu ya Pak ya. Ya. Yang pertama, begitu saya masuk di sana itu kurang lebih 3 minggu. Ini kenangan yang luar biasa buat saya. 3 minggu baru masuk Kediri, diajak beliau keliling desa. Keliling desa, saya disuruh bawa agenda, bawa ballpoint, nyateti jalan berlobang. Jalan berlobang itu dicatetin Pak? Saya catetin. Persoalannya, ini desa mana, kecamatan mana, saya baru asing, baru kali ini di Kediri. Dan waktu itu naik Toyota Hartop ya, yang posisinya itu yang di belakang itu miring ya, bukan lurus. Jadi membaca yang namanya ini kecamatan atau desa itu kepala saya ini sampai tengengan ini. Sampai tengengan ya Pak ya? Ya, karena keliling desa di Kediri yang cukup banyak ya. Nah, setelah saya keliling-keliling itu sampai balik kantor sama beliau suruh nyateti jalannya yang berlobang tadi di mana saja. Wah, saya bingung, catatannya nggak karu-karuan, saya nggak hafal jalannya ya. Akhirnya saya tanya supirnya itu yang namanya Jilin. Itu saya terkenang sampai hari ini, terkenang namanya Jilin ini ya rotok mangkel aku. Begitu saya tanya Jilin, Lin, jalannya tadi di desa mana, kecamatan mana? Mboten ngertos Pak. Loh, kamu kerja di sini sudah lama? Ya sudah, nyupiri Pak Bupati. Ya sudah, ya 7 tahun lebih. Masa nggak tahu ke desanya? Wah, kesupen Pak Kulo. Waduh, akhirnya saya pinjam sepeda motor. Saya belum punya motor, belum punya mobil, belum punya apa-apa ya. Saya kelilingi jalan itu. Dan itu jaraknya bukan 1-2 kilo, tidak. 20 kilo kira-kira ada. Saya kelilingi, saya cari kembali jalan tadi. Balik siang hari, jam sekitar sore ya. Saya laporan dipanggil beliau, mana catatannya? Saya serahkan beliau. Nah, setelah itu dipanggillah Kepala PU untuk segera minggu depan. Kepala PU minggu depan jalan-jalan ini harus sudah bagus semua. Itu perintah beliau dengan tegas. Itu cerita yang paling awal yang mengenang di hati saya. Ada cerita-cerita lagi nih. Masih banyak berarti Pak? Banyak. Itu apa Pak tujuannya kok Pak Tosi disuruh keliling Kediri terus mencatat jalan-jalan berlubang? Apa Pak tujuannya Pak? Ya, nanti saya ceritakan di akhir cerita ya. Oh, ada di balik
di balik jalan-jalan muter-muter nyatetin jalan berlubang itu ada ceritanya ya Pak ya? Ada, menarik. Oh ada. Ada lagi Kak Pak? Cerita-cerita menarik nih Pak. Ini ada 8 cerita ya. Saya mendampingi beliau itu. Saya waktu itu masih jadi pegawai, masih umur 24 ya, masih cindil ya, masih junior sekali. Terus lagi suatu saat saya diajak lihat panen jagung sama beliau, panen raya jagung. Nah di panen raya jagung itu saya ditanya, "Bu, ini apa?" Saya jawab, "Jagung Pak." "Bodoh kamu." Terus tanya lagi, "Bu, ini apa?" "Jagung Pak." Beliau pegang jagung. Saya jawab jagung sampai 3 kali, dijawab bodoh kamu. Begitu pulang, saya di mobil diberi buku bahasa Inggris, jagung hibrida C1. Terjemahkan ini, kemudian bikin summary, nanti presentasi di depan saya. Waduh, bahasa Inggris sama ini kandel deh. Pak Tosi nggak pusing Pak? Bukan, apa langsung Google Translate? Pada zaman itu udah ada Google Translate Pak? Belum ada. Waduh, pakai kamus dong Pak. Nah, tapi yang namanya Pak Tosi ini kan cerdik. Siap Pak Tosi, siap. Ilmunya kancil. Begitu saya dikasih buku itu, saya fotokopi, saya pisah-pisah menjadi 5 pisah, saya berikan penerjemah. Saya bayar di penerjemah, jujur aja saya nggak bisa bahasa Inggris. Mantap, ide bagus Pak Tosi. Nah setelah itu saya bikin summary, saya presentasi beliau. Wah, kamu ternyata pinter ya bahasa Inggris. Saya ketawa aja, di batin saya terjemahkan ya. Iya. Saya presentasi, beliau senang kan dengan presentasi saya. Itu cerita yang kedua. Cerdik sekali Pak Tosi ini. Menarik, jadi ternyata jagung hibrida C1 ini produk baru lah yang saya sampai sekarang itu selalu ingat dengan varietas C1 itu karena kenangan dengan beliau itu. Pak Tosi kalau makan jagung apa nggak teringat gitu? Wah ini saya dulu disuruh menerjemahkan satu buku. Selalu teringat dengan beliau. Kemudian ada cerita lain yang menarik. Di sana itu sering kali kalau acara-acara seremonial itu 17-an, hari jadi itu nanggap wayang kulit. Wayang kulit. Waktu itu ada wayang kulit, paginya saya dipanggil beliau. Karena biasa ya pegawai itu mesti nakal, termasuk saya ini. Jadi waktu lihat wayang kita itu ya ada di lokasi tapi keluyuran dengan teman-teman itu guyon nggak fokus kepada cerita wayang itu. Ditanya beliau, apa cerita wayangnya? Saya toleh. Lupa Pak saya. Loh, kamu tadi malam ada Pak, saya ada di lokasi. Nonton enggak? Ya nonton kadang enggak. Jangan-jangan nih Pak Tosi ini ngopi nih. Ngopi cangkruan ya Pak ya? Ya itu ya, memang pegawai sih nakal-nakal sih, baru masuk ya. Terus Pak Tosi jawab apa Pak? Kan Pak Tosi tidak melihat wayangnya, tidak menyaksikan. Ya saya jujur, saya nggak berani. Beliau itu orangnya strict ya, tegas, berwibawa. Mau bohongi ya tambah gak karu-karuan nanti. Ya saya cerita apa adanya. Bahwa saya memang nggak paham dengan cerita itu. Nah itu cerita yang ketiga. Ada lagi cerita yang menarik, banyak ini. Banyak sekali ya Pak ya. Ada berapa ini Pak ceritanya Pak? Ada 8 cerita yang sebetulnya masih banyak sekali, tapi saya ambil 8 cerita yang penting-penting ya. Selanjutnya Pak, setelah nonton wayang nih ada cerita lagi apa lagi nih Pak? Nah, ada cerita yang lagi, terlupakan. Tidak lagi kunjungan di kecamatan. Pernah satu hari saya pagi-pagi diajak kunjungan ke kecamatan. Kemudian di kecamatan itu yang hadir ya banyak ya. Kira-kira entah 50, entah 80 orang itu. Beliau mau memberikan sambutan, kemudian beliau manggil saya, "Bud, perut saya sakit, Bud." Terus bagaimana Pak? Udah kamu aja yang ngasih beri sambutan. Waduh. Bayangkan saya masih pegawai junior, belum tahu apa-apa, belum paham pemerintahan, disuruh pidato. Saya pegang kertas pidato itu ngereweli gini. Tangan ngereweli, kaki ngereweli, ya tapi ya saya baca sampai terakhir. Nah, itu kenangan-kenangan yang luar biasa menurut saya.
Saya penasaran Pak, apa yang disampaikan Pak Tosi saat pidato? Ya, saya membaca sambil pikiran saya sudah ya apa ya kemeringet ya gobios, apalagi di Kediri itu panas ya. Iya, makin keringetnya sak jagung-jagung Pak. Aduh, pokoknya penuh dengan grogi lah, karena belum pengalaman. Kemudian cerita yang lain lagi apel pagi ya. Jadi gini, di Kediri dulu itu benar-benar disiplin ya, namanya apel pagi. Diperiksa itu dari sepatu sampai topi itu semua. Oh, kayak sekolah Pak. Kalah sekolah. Kalah Pak. Kalah. Waduh. Jadi sepatu harus hitam, kemudian sabuk itu harus sabuk korpri. Kemudian apa, lencana korpri, atribut-atribut, nama, topi korpri. Itu tidak boleh ada yang satu pun ketinggalan. Begitu ketinggalan, rambut juga begitu ketinggalan, dijemur, disuruh ke depan. Waduh, kalah anak SMA ya Pak ya? Oh kalah, lebih keras zaman saat itu. Jadi saat itu ya saya kira lebih baik ya daripada di era sekarang yang terlalu nyantai ya. Nah iya. Setelah itu saya ikut ditarik sama Pak Bupati di SDPP loh. Salah saya apa? Saya mikir sebab saya disuruh ke depan, intinya rambut saya ini agak panjang, padahal perasaan saya nggak panjang. Saya ikut, ya sudahlah, memang beliau ya, kita nurut aja. Ya dijemur lumayan, kalau nggak salah antara setengah jam 1 jam dulu itu. Saya lupa ya. Jadi 2 jam Pak, hitam Pak. Ya lumayan lah, kalau cewek ini ya takut mungkin. Langsung luluran Pak kalau cewek Pak. Gitu itu Pak Tosi nggak punya rasa dendam, mangkel gitu Pak. Udah dijemur 2 jam, nggak tahu salahnya apa, gitu gimana Pak? Ya karena pegawai zaman saat itu beda dengan pegawai zaman sekarang ya. Pegawai zaman saat itu kita itu disiplin, benar-benar mengikuti perintah pimpinan ya. Jadi kita ya nurut aja. Kemudian cerita yang lain lagi, saya disuruh. Masih ada lagi Pak? Banyak, masih ada berapa ini? Ada 2 ya. Iya. Apa Pak? Selanjutnya saya gimana disuruh Pak? menghafalkan Sabta Prasetya Korpri. Kalau sekarang menjadi Panca Prasetya Korpri. Ya dari sekolah dulu itu saya itu memang hafalan itu kurang. Tapi kalau matematik selalu angka 9, 8, 10 selalu begitu. Tapi kalau menghafal itu saya sulit. Sampai sekarang pun saya sulit. Nah, Sabta Prasetya Korpri itu panjang ya. Jadi kalau mental kita sudah grogi ya mesti salah. Mental saya nggak grogi aja sering salah, apalagi grogi ya. Apalagi grogi ya Pak ya? Nah itu ngeblank itu sering kali saya keliru. Nah, pada saat keliru itu besoknya saya dipanggil beliau, ya diingatkan kamu harus hafal gini siapa. Kemudian cerita yang lain ya, yang menarik yang lain, pengajian ya. Pengajian, Pak Tosi suruh ngaji nih, jangan-jangan ini suruh hafalan Al-Quran. Nah, setiap hari Kamis malam Jumat itu ada acara pengajian di pendopo. Beliau manggil saya, kamu itu kalau malam Jumat di mana? Lu, ada Pak di pendopo. Saya nggak pernah lihat kamu ikut ngaji. Lu, saya ada Pak tapi di belakang. Mulai nanti malam kamu ikut ngaji. Saya nggak bayangkan ya ngaji itu tak, saya pikir orang-orang sekitar lah, orang-orang Pemda ya. Ternyata yang ngaji itu ulama-ulama. Waduh, terus kemudian yang dibaca Al-Qurannya itu Al-Quran yang gundul itu. Al-Quran gundul, waduh. Terus Pak gimana Pak? Ini kok saya disuruh dipanggil beliau, suruh duduk sebelahnya salah satu ulama besar di Kediri ya. Wah, mental saya sudah grogi, nggak karuan. Makin grogi Pak, deket ulama. Tapi akal saya nggak kurang. Gimana Pak? Akhirnya saya panggil Hansip dulu, bukan Satpol ya, Hansip saya panggil, carikan Al-Quran yang ada Latinnya, cepet. Sama si Hansip tadi dicarikan. Nah, begitu waktu membaca, saya pakai Al-Quran yang ada terjemahannya itu Pak, yang ada Latinnya itu. Jadinya lancar ya Pak ya, bacanya kan bahasa Indonesia. Tapi di batin saya kan aneh, yang lainnya itu Al-Qurannya sama, saya yang kok beda sendiri. Tapi saya cuek aja, yang penting nggak salah lah. Nah. Kemudian cerita yang lain lagi, paginya melanjutkan yang cerita yang
pengajian itu paginya saya ditanya sama beliau, wah ternyata ngajimu cukup bagus ya. Iya, iya dong gitu Pak. Iya dong Pak Bupati. Mulai minggu depan rutin ya ikut pengajian. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Pak. Terus Pak, endingnya tiap minggu itu tetap ngaji Pak? nah terus cerita iya tetap sama beliau nggak berani. Beliau itu orangnya strict sekali ya. Terus satu saat saya dipanggil beliau, kamu sudah pulang ke rumah? Belum Pak. Sama beliau dikasih duit, ini kamu pulang ke rumah, tengok ibumu ya, tengok keluargamu. Oh iya Pak. Terus tapi hari Senin kamu sudah harus kembali lagi, harus ke kantor. Siap. Saya seneng karena senengnya itu ya pikiran saya wah disangoni, dan disangoni banyak. Alhamdulillah ya Pak ya, nambah-nambah buat sangu Pak. Ya kalau di era sekarang mungkin ya disangoni 5 juta gitulah. Wah ya banyak Pak, Kalau pada dulu zaman itu dahulu. saya lupa, uang zaman dulu saya lupa. Pak, pada tahun berapa itu Pak? Wah itu kalau tahunnya saya agak lupa ya, mulai tahun 84, 85, 1985, 86, 87. Mungkin kamu belum lahir ya? Saya masih belum lahir Pak, masih menjadi angan-angan. Nah, itulah sekilas cerita beliau kepada saya, kejadian-kejadian beliau dengan saya yang cukup menarik ya. Satu saat menjelang beliau mau berakhir kurang 6 bulan, ini yang menarik, ini yang perlu didengarkan. Semoga ini akan menjadi inspirasi, motivasi bagi ASN zaman sekarang ya, yang perlu mereka ketahui ya. Amin 6 bulan saya dipanggil beliau di ruangannya. Kemudian saya ditanya, Bud, kamu selama kumpul dengan saya, kamu jengkel nggak dengan saya? Mangkel nggak kamu dengan saya? Karena bupati ya? Oh enggak Pak, saya nggak mangkel. Jujur? Iya, ya jujur Pak, saya nggak mangkel Pak. Ya cuma agak sedikit protes dalam hati lah Pak. Oh saya ini selalu salah terus, kapan benernya saya? Iya Pak ya. Jadi menariknya di sini nih, setelah itu beliau cerita, kenapa kamu saya suruh nyadeti jalan yang berlubang, yang aku tahu kamu nggak tahu jalan. Kenapa Pak? Nah, dan Saya penasaran nih, kenapa kok tiba-tiba Pak Tosi suruh keliling desa nyatetin jalan berlubang? ini menarik, ternyata kamu besok itu pasti jadi pejabat. Kamu harus turun ke bawah, harus turun ke lapangan. Jangan kamu hanya menerima laporan dari anak buahmu nanti. Turun ke lapangan itu penting, di mana saja kamu menjabat. Jadi tanpa kita turun ke lapangan, kita tidak akan tahu persoalan-persoalan publik, terutama masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pelayanan publik yang lain. Ini beliau cerita itu. Jadi kamu besok pasti akan jadi pejabat. Jadi kamu ingat-ingat itu. Dan saya tahu kamu nanya ke supir tidak jawab. Memang supirnya sudah sama beliau tidak boleh menjawab. Oh sudah kong kali kong Pak, sudah kong kali kong ternyata. Gak apa-apa Pak, kalau nggak gitu Pak Tosi nggak tahu Pak jalanan Kediri. Nah, ya itu filosofi yang pertama. Jadi ternyata apa yang saya diajak beliau itu ternyata semua mengandung sebuah filosofi kehidupan, filosofi bekerja, mengandung semua inspirasi maupun motivasi ya. Kemudian panen raya jagung, ini penting sekali buat generasi milenial yang akan sekarang, generasi adik-adik saya yang sekarang masih, kalau saya kan sudah pensiun ya. Jadi maknanya apa? Jagung hibridasi 1, bukan jagungnya. Beliau menyampaikan bahwa inovasi teknologi itu akan terus berkembang sampai kapanpun, dan kamu wajib mengikuti inovasi supaya kamu tidak ketinggalan dalam berkarya, dalam bekerja. Nah sekarang kalau saya lihat adalah medsos ya, yang terus berkembang. Jadi saya kira sudah tidak ada lagi lah sekarang yang namanya ASN itu ketinggalan medsos ya. Nah ini tidak aja medsos ya, teknologi-teknologi yang lain, teknologi pelayanan publik, teknologi medsos, apa saja, itu kita tidak boleh ketinggalan inovasi, dan kita harus wajib berinovasi. Seperti apa yang disampaikan beliau, bahwa inovasi itu adalah tonggak dalam perubahan
zaman. Ini penting sekali. Kemudian wayang kulit. Beliau mengingatkan kepada saya bahwa kamu hidup di mana saja. Beliau bercerita, saya ini orang Madura, orang Pamekasan. Tapi saya senang dengan wayang kulit. Kenapa saya senang dengan wayang kulit? Karena cerita itu mengandung filosofi kehidupan yang sangat bagus. Dan kemudian kamu intinya jangan melupakan budaya Jawa, budaya daerah, budaya lokal di mana kamu berada, di mana kamu menjabat. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kepada generasi saya yang generasi muda yang sekarang, jangan melupakan kultur ya, budaya. Makanya saya senang dengan kegiatan-kegiatan seni. Sampai sekarang ikut melihat pameran seni lukis, ikut mendorong. Pada waktu saya kepala dinas pariwisata, saya dorong terus teman-teman seniman itu karena ingat dengan pesan beliau, terus kembangkan, gali terus budaya lokal. Kemudian pidato di kecamatan itu, beliau cerita sebetulnya saya itu nggak sakit perut. Bohong berarti Pak ini? Apa? Bohong, disengaja memang Pak? Iya, beliau cerita. Waduh, Pak Tosi kena prank ini. Nah, beliau cerita, besok kamu jadi pejabat, kamu akan menghadapi 1, 2, puluhan bahkan ratusan orang massa. Apakah itu kamu dalam presentasi, apa diskusi, bahkan mungkin demo, mentalmu harus kuat. Kamu harus kuat dan kamu harus berprinsip melawan kekuatan batinmu, jangan grogi dengan massa. Ini penting sekali agar kamu benar-benar bisa menyampaikan segala sesuatunya itu dengan baik dan benar. Nah, ini penting sekali ya. Nah, kemudian cerita yang lain lagi, apel pagi. Beliau cerita, kamu tidak pernah ada yang salah. Sepatumu selalu benar, kaos kakimu benar, sabukmu benar, rambutmu juga selalu pendek. Kenapa kamu saya tarik rambutmu itu, saya ikutkan di dekat depan? Aku hanya mengingatkan pada kamu bahwa bekerja itu nomor 1 disiplin. Disiplin itu harga mati. Jadi segala dalam menjalankan pekerjaan itu nomor 1 adalah disiplin dulu. Sebelum kamu berinovasi dan lain-lain, disiplin itu. Jadi ini saya mengingatkan kamu bahwa dimanapun kamu bekerja dan kapanpun, jangan lupa dengan disiplin. Disiplin apa saja, terutama disiplin kinerja ya. Artinya kalau diberi tugas 3 hari selesai ya, 3 hari selesai. Kemudian membaca Al-Quran. Korpri. Oh iya, Korpri. Menghafal Sata Persya Korpri, kalau sekarang Panca Persya Korpri ya. Aku mengingatkan pada kamu yang namanya Korpri. Korpri itu adalah abdi masyarakat, abdi negara. Jadi kalau kamu jadi abdi masyarakat, kamu harus bisa melayani masyarakat dengan baik. Menjadi abdi negara, kamu harus menjadi tulang punggung negara, karena kamu adalah pegawai negeri, kamu adalah ASN, PNS yang dulu. Disinilah filosofi yang kamu ingat-ingat, bahwa jadi pegawai negeri itu nggak bisa kaya. Kamu jangan korup, kamu jangan macam-macam. Kalau kamu hatimu sudah mantap jadi pegawai negeri, ya kamu jadi abdi masyarakat, menjadi pelayan yang baik. Nah, ini sangat benar-benar menjadi pelajaran saya ya, motivasi beliau tentang korupsi, tentang macam-macam, dengan menjiwai jiwa Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia ini. Nah, ini saya kira ini sangat baik ya untuk generasi yang sekarang ini, yang dimana carut-marutnya di dunia pemerintahan ini. Saya kira ini mengingatkan kita bahwa ASN atau PNS ataupun Korps Pegawai Negeri ini harus benar-benar menjadi pelayan publik, menjadi abdi negara, terhindar dari korupsi. Ini penting sekali. Kemudian cerita yang pengajian. Nah, ini menarik. Jadi ini semua filosofi deh.
Dari awal sampai akhir itu yang diberikan pengalaman oleh Pak Us ini satu rangkaian ya Pak ya? Satu rangkaian. Satu rangkaian yang menghasilkan sebuah filosofi bekerja sangat baik ya Pak ya? Memang beliau itu orang hebat sekali. Hal terakhir itu tentang pengajian. Beliau cerita, aku tahu kamu nggak bisa ngaji, kamu kurang baik ngajimu. Kamu pakai Al-Quran yang ada Latinnya ya. Saya kisinan ya reto. Ya. Ketahuan bohongnya Pak Tosi. Beliau mengingatkan pada saya, sehebat-hebatmu, sepandai-pandaimu kamu, sehebat-hebatmu kejabatanmu, kamu jangan jauh dari ulama. Dalam menjalankan roda pemerintahan itu, dalam menjalankan roda pekerjaanmu di sehari-hari, kamu jangan jauh dengan ulama. Kamu harus sering-sering di ulama-ulama di wilayah sekitarmu, kamu kunjungi supaya kamu mendapatkan pengingatan, tausiah dari para ulama itu. Jadi ini perlu dipegang oleh semua ya, semua ASN yang pada posisi pejabatnya. Ya, saya kira ini luar biasa sekali ya. Dekat dengan ulama itu penting sekali. Supaya mengingatkan kita jangan terlalu serakah, belok, ya, terlalu belok dari kehidupan yang menyimpang menyimpang sekali. Meskipun saya ini nakal juga itu, tapi masih sering ke kiai, ke pondok pesantren itu sampai hari ini saya lakukan. Biar balance ya Pak ya, Ya, biar kehidupan balance sama akhirat gitu ya Pak ya. Kemudian nengok orang tua itu diingatkan, besok kamu jadi orang besar, jadi pejabat apapun, ingatlah orang tuamu yang berjasa dalam kehidupanmu. Nah ini apa ya, saya terenyuh kalau ingat pesan-pesan beliau ya. Sangat dan yang mendalam terakhir kayaknya Pak. Apa? Sangat mendalam kenangannya kayaknya. Sangat mendalam sekali. Oke Pak, yang terakhir? Nah ini yang terakhir lucu ini. Setelah beliau cerita itu saya nangis, jujur saya nangis. Ternyata beliau yang selama ini keras kepada saya adalah mendidik ya, untuk menjadi orang yang baik. Dan yang terakhir ini lucu ini. Yang terkait jabatan itu Pak? Ya, jabatan. Ya. Itu saya ditanya, ini aku sudah mau pergi dari Kediri, sudah mau berhenti. Kamu pengen jabatan apa? Karena waktu itu saya masih muda ya, masih jadi PNS baru diangkat. Saya tidak ingin jadi, enggak Pak, saya tidak ingin jadi pejabat karena belum waktunya menurut saya. Marah beliau. Kamu itu, orang-orang itu di sekeliling saya ngatok, bawakan tas kemana-mana, itu hanya pengen jabatan. Kamu itu diberi jabatan, nggak mau. Enggak Pak. Sampai beliau itu marah, gebrak meja sama. Goblok kamu itu. Waduh. Saya habis nangis digebrak meja aja, bingung saya. Semakin bingung Pak. Kalau saya makin bingung Pak. Nggak tahu saya Pak jawab apa Pak. Terus saya tetap tidak mau. Akhirnya beliau merangkul saya. Bagus kamu. Ingat, kamu besok saya jadi pegawai. Jangan sekali-kali minta jabatan pada atasanmu. Itu ingat ya. Pada atasanmu, kamu jangan minta jabatan. Jangan kamu seperti orang-orang yang ngatok ikut ke sana kemari, jangan. Tapi tunjukkan karyamu, tunjukkan kerjamu, tunjukkan kinerjamu yang baik, prestasimu yang bagus. Nah, mereka akan mengangkat dirimu menjadi seorang pejabat. Ini penting sekali. Jangan sekali kamu minta jabatan, ini saya ingatkan kamu. Nah itulah cerita yang cukup panjang. Ceritanya cukup panjang dan sangat mendalam sih Pak, kenangannya ini sampai Pak Tosi memiliki filosofi hidup yang seperti ini itu karena Pak Usri ya Pak ya. Ya. Jadi semoga dari tema cangkrukan kita kali ini tuh bisa memberikan sebuah apa ya Pak ya, filosofi hidup untuk ASN itu bisa menerapkan juga dalam bekerja, jadi menjadikan ASN saat itu menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Ya, jadi memang cangkruan ini saya buat
ini kan saya sudah purna ya. Saya sudah purna. Mengapa ilmu ini, ilmu yang sangat berharga ini perlu juga saya wariskan kepada adik-adik saya, agar ini juga semoga ada pimpinan-pimpinan yang seperti beliau ya. Ini kan Mas, apa namanya Pak, kan sangat menarik nih pembicaraan kita. Jadi untuk penonton-penonton yang ada di luar sana, jangan lupa ikutin terus cangkruan kita ya Pak ya. Yeah. Oke, baik. Kita tutup ya Pak ya, Yeah. cangkruan kita kali ini. Semoga bermanfaat pembicaraan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.